Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu GKI Paulus 25 Jayapura yang ada di rumah atau di mana saja yang dapat mengikuti siaran sekolah Minggu 7 November 2021. Hari ini bersama Kak Albert kita akan memuji Tuhan atas kasih dan anugerahnya serta membaca Alkitab agar adik-adik selalu tumbuh di dalam Kristus sehingga menjadi anak-anak terang. Mari kita menyanyi bersama-sama, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menjadi anak-anak terang, berarti ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 14, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Halik alam yang setia, mohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang, benar, kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Kita awali dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan
dalam kehidupan, keluarga, dan persekutuan ini. Kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu melalui siaran sekolah minggu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dan pertolongan. Amin. Kita akan membaca Amsal pengajaran dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Adik-adik silakan buka Alkitabnya, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Setelah kita mendengarkan Amsal pengajaran, Kak Albert ada siapkan satu pujian dari Nikita. Di doa ibuku. Papa mama orang tua kita setia memberikan nasihat, peringatan, atau teguran bagi kita anak-anaknya. Bahkan papa mama selalu berdoa untuk adik-adik dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pujian di doa ibuku dari Nikita. Tiada
tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui siaran Sekolah Minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Berkati agar kami dapat menjadi anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Dan pembacaan ini sesuai dengan jadwal dari kurikulum tahun kedua untuk kelas tanggung. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bencana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak hanya dengan mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili,
Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, 1 Samuel 2 ayat 11-26 dengan judul nats pembacaan tadi, kejahatan anak-anak Eli. Ada 3 pertanyaan. Siapa Eli? Siapa anak-anak Eli? Dan apa kejahatan yang mereka lakukan serta akibatnya? Pertama, Eli seorang imam besar bangsa Israel di Shilo saat itu. Seorang imam tugasnya 1. Mempersembahkan korban, 2. Mengadakan doa syafaat, dan 3. Memberi berkat kepada umat Israel untuk datang menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Kudus. Atau dengan kata lain, seorang imam adalah wakil atau perantara antara manusia dengan Tuhan. Imam Eli dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh kedua anaknya, yakni Hofni dan Pinehas. Imam Eli berdoa dan memberkati Hana. Setelah mendengar keluhan atau masalahnya, yang berjanji akan memberikan anak itu kepada Allah. Setelah Samuel lahir, tumbuh menjadi seorang anak remaja, Hana ibunya membawanya untuk hidup melayani Allah di Shilo, di bawah asuhan atau bimbingan Imam Eli. Dan seterusnya, Samuelah yang menggantikan tugas Eli. Yang kedua, siapa anak-anak Eli? Tadi Kak Albert sudah sebutkan, Imam Eli dalam tugasnya dibantu oleh kedua anaknya, yakni Hofni dan Pinehas. Tetapi kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ternyata tidak menghormati Allah dan menyalahgunakan jabatan imam mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, termasuk di dalam kemah suci Allah. Bacaan kita tadi disebutkan, adapun kedua anak Eli adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan atau menghormati Tuhan. Nah, pada bagian yang ketiga, apa kejahatan yang mereka lakukan serta akibatnya? Dalam Alkitab 1 Samuel 2 ayat 12-17, Alkitab mencatat kejahatan mereka. Yang pertama, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa Israel. Yang kedua, mengambil korban sembelihan yang dipersembahkan umat Israel kepada Allah. Setiap orang mempersembahkan korban sembelihan, daging itu dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam bencana atau periuk atau kuali, dan segala yang ditarik dari garpu diambil imam untuk dirinya sendiri.
berikut. Dan sebelum lemak dibakar, bujang imam datang dan meminta, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang yang datang untuk memberi korban bakaran menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu?" Tetapi bujang itu berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Hofni dan Pinehas adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan, ayat yang ke-12, melanggar batas para imam, ayat yang ke-13, mengancam dengan kekerasan, ayatnya yang ke-16, memandang rendah korban untuk Tuhan, ayatnya yang ke-17. Imam Eli sudah sangat tua. Ia mendengar keluh kesah umat Israel atas perbuatan anak-anaknya itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Hofni dan Pinehas tidak mau mendengar nasihat atau teguran ayahnya itu. Dan apa akibatnya? Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Adik-adik bisa baca 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-34. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Ya, ini apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30 bagian B. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, kita sudah membaca dan mendengarkan kisah keluarga Imam Eli, kejahatan anak-anaknya dan akibatnya. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Terus membaca firman-Nya, dengar-dengaran nasihat orang tua, dan jadilah anak terang. Mari kita memuji bersama dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita masuk dalam doa syukur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, maka kita akan sama-sama masuk dalam doa syukur. Kita akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria 265, Yesus
berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja berada, yang telah mengikuti siaran sekolah minggu PAR GKI Paulus 25 Jayapura pada hari ini. Kita akan berpisah, sampai jumpa pada siaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.